Tambah biru. Belum Raja ada. Di SP7 ada itu. Tidak ada. Dibutuhkan kata kuncinya adalah sinergitas. Sinergitas itu kan sebenarnya kalau kita mengenal data ini itu kekuatan yang terhubung sehingga menjadi kekuatan yang terhubung. Jadi itu bukan sekedar sebuah pertemuan, tetapi yang terhubung itu kekuatan. Kalau saudara punya kekuatan sendiri tidak terhubung dengan kekuatan yang lain, karena itu saudara Rasul Paulus dia sangat konsen. Dia menulis 3 pasal tentang sinergitas. Dia mulai dari pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 dalam surat 1 Korintus. Nah, sinergitas ini disebutkan dalam sebuah skema teologi yang disebut teologi tentang soma, yaitu teologi tentang tubuh. Yang pasal 12 bicara tentang satu tubuh dengan banyak anggota. 13 pasal 13 itu bicara tentang fungsi-fungsi dan menyebabkan Rasul Paulus memberi perhatian pada 3 pasal dalam 1 Korintus, pasal 12, pasal 13, dan pasal 14. Jadi pasal 12 ayat 7 itu kan Paulus bilang tentang bagaimana acaranya dunia itu diberikan satu tujuan, yaitu kepentingan bersama. Coba kita baca 1 Korintus pasal 12 ayat 7. Kalau tempatnya sudah tersedia.
Untuk pasal 12 ayat 7 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ulang sama-sama. Suara kuat kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kepada tiap-tiap orang mengerjakan kesalahan Sini yang sombong. Kalau sini paling matahari ke sana. Yang mengenai Sini bisa di antara tiga batu. dua. Coba kata. Kalau setiap unsur membuatnya oleh proses itu tidak berusaha dari mana? Kapan saya dengan Tuhan? Badan lain, kapan saya dengan Tuhan? Tahun ini kali ini. Tapi kalau kau tidak sudah dimati, tidak sudah dikas. Tetapi hubungan kedua hubungan yang apa? Sebab kita sedangkan mulai berpikir dan bertindak merencanakan melampaui sebenarnya realitas kita sebagai gereja dan sebagai jemaat. Kenapa sepertinya tergabung dengan berbagai macam hal di luar gereja yang ada di tengah-tengah saya? Kalau kita mau bahwa kekuatan gereja dalam membiayai sebuah program itu sudah sangat terbatas. Keterbatasan yang ada pada jemaat itulah maka dibutuhkan sebuah semangat itu kan semangat yang bagus, tapi kadang-kadang sudah melampaui apa yang seharusnya dikerjakan oleh pemerintah. Dulu Agustinus dia berperan melawan pemikir-pemikir teolog pada masanya, antara negara dan gereja itu harus disatukan, atau pemikiran bahwa gereja dan negara harus dipisahkan. Pemikiran itu timbul artinya bahwa gereja melakukan Tuhan, negara melakukan Tuhan, dan penyakit itu kan bisa kita muncul. Kita dapat dari gereja kita anggap luar biasa, dan secara teori itu luar biasa. Ketika menjadi sebuah program dalam sebuah jemaat, menjadi sebuah kesulitan untuk dilaksanakan. Kita laksanakan program dalam sebuah jemaat itu kan dari 40%. Ya, Pak? 40%, 60% kan sudah tidak bisa kita pakai. Bagaimana 40% yang terbatas itu kita melaksanakan sebuah program dan prioritas. Kalau 1 tahun 12 bulan, maka program pelayanan kita kan tidak bisa 12 bulan. Hal utama yang membuat sehingga pelayanan ini ada hati begitu. Dan dunia kedokteran itu waktu tentang keburukan bahwa dalam hati kita, dalam hati manusia itu ada cairan yang namanya nitrogen. Nitrogen ini yang luar biasa adalah banyaknya sedikitnya nitrogen dalam hati kita itu tidak ditentukan oleh semua makanan atau minuman, tetapi ditentukan oleh perasaan. Ketika kita cita-cita, ekonomi kita bertambah. Ketika kita tahu kita sedih, frustrasi, ekonomi kita berkurang. Luar biasa. Dunia kedokteran dan kedokteran itu 70-an, sedangkan kita sudah memberitahukan kita lakukan yang apa. Kita mengatakan hati yang berbeda adalah semangat yang kuat. Tidak menyanyi hati yang berbeda adalah
Satu, dua, tiga. Kalau tidak sudah cita, itu namanya meninggal sebelum berperang. Ya, saudara-saudara, jadi sinergitas keseharian ini adalah sebuah sinergitas kerja yang harus kita miliki. Jadi tidak pada anak-anak konseptual pemahaman-pemahaman saja, tetapi dia harus terbentuk dalam rencana program pelayanan di semua. Ini yang penting. Saya ulangi, jadi keseharian itu bukan sebuah pengertian yang sifatnya konseptual. Dia harus benar-benar terimplementasi di dalam rencana dan kegiatan program di dalam jemaat. Dalam jemaat itu saya sampaikan bahwa kesulitan kita yang sekarang itu adalah bagaimana menghubungkan atau bahasa yang modern bilang mengklarifikasi apa yang menjadi pergumulan sidang jemaat melalui ketetapan sidang jemaat, apa yang menjadi keputusan kantor klasis, dan apa yang menjadi keputusan kantor sinode. Saudara harus perhatikan, kalau sudah kita bersinergitas, berarti keterhubungan dan kelanjutan hasil-hasil penentuan sidang jemaat itu harus menjadi pokok penting dalam rapat kantor klasis. Itu harus menjadi agenda kantor klasis. Jadi kalau klasis hingga Eropa 20 berapa jemaat? Ketua berapa jemaat? Ya? 22. Berapa jemaat semua? 30. Ya. Jadi tugas pada pekerja klasis mendampingi sidang jemaat adalah untuk maksudnya apa yang menjadi perkumpulan jemaat, misalnya dengan jawari, terus alfa omega paradoi dan lain-lain. Dari sekian jemaat itu minimal itu antara 8 sampai 13 atau 14 hal yang sama. Tak bisa beda jauh. Ini jemaat PKI. Bicara bukan jemaat PKI, ini ada beda. Nah ini yang saudara sebagai anggota badan pekerja. Jadi saudara penyampaian kami tidak sepenuhnya harus menjadi seperti yang lain kalau memang posisi keuangan untuk kegiatan itu harus diperhatikan.
Ya, jadi contoh tugas-tugas yang 7 itu, tugas-tugas yang 7 itu kan diuraikan dari 3 tugas yang utama. Kedua itu seorang pemimpin dalam rumah. Karena fungsi tugas yang ini makanya terjadi dalam struktur ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris. Nah, ini itu berkaitan dengan fungsi tugas sebagai pemimpin dalam rumah. Ketua fungsi tugas sebagai pengacara. Jadi ada salah satunya adalah asas Indonesia. Dan kita lalu bersama-sama dengan jemaat itu melakukan pembelaan. Tugas-tugas ini ada supaya tidak semua pusat hanya pada pendeta. Kalau pendeta keluar, pendeta cuti. Itu nanti ada semua hal. Nah itu sebabnya memang ada jabatan ini. Oleh sebab itu memang sebuah jemaat ketika dia berdiri menjadi sebuah jemaat, tidak semua fungsi tugas jabatan itu bisa dilaksanakan. Maka pendeta sebagai pegawai pendeta itu bertanggung jawab untuk membina jabatan-jabatan ini sehingga dapat dilaksanakan dengan baik secara perlahan-lahan. Jadi tadi saya tanya ke belakangnya itu banyak tadi. Kalau tahun ini ada 2 penentuan, bukan karena tahun baru juga 2 dan tahun sebelumnya 2 tahun ini karena tahun lalu 2 tahun sebelumnya 1 dan tahun sebelumnya 5. Oleh sebab itu tahun depan harus 3, harus 4 dan seterusnya. Supaya setiap jabatan fokus pada fungsi tugasnya. Jadi tugas penentuan itu sebagai pengajar dalam rumah. Maka tugas ini selalu diingatkan. Dan yang ketiga kan tugas penentuan untuk menjaga. Maka penentuan diingatkan selalu untuk menyerahkan Alkitab dan menunjukkan kepada yang beribadah. Itu yang tugas yang dikasih saat ini kepada beribadah. Sehingga ada hal yang tidak jelas, baik sebab apa ataupun sebab yang itu bisa menanyakan di dalam story. Halo. Ini bukan seremoni biasa, berkaitan dengan fungsi jabatan. Saya masuk ke yang jelas itu kan asal terjadi. Terjawab dari 2 hal tugas utama Semas. Pertama sebagai pelayan diakoni, kedua sebagai penjaga harta negeri. Semas menjaga harta negeri dan menjaga harta negeri. Itulah sebabnya dalam suku kita bendahara kayak pakar sama-sama harus terpilih di jabatan Semas. Tidak boleh dari beberapa negara. Ya, kita berdiri lagi dengan satu lagu. Ada di klasifikasi tertentu. Kita akan mendapat ini dilakukan oleh anggota badan organisasi yang bukan pendeta dalam
sebagai badan penegak asas, sebagai pejabat struktur dalam pemerintahan. Jadi mereka seorang penatua atau orang pejabat dia mewakili badan untuk menjelaskan sesuatu hal pada suatu tempat. Oleh karena